Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah. Kita berada di kitab terakhir dalam fikih ibadah, Kitabul Hajj, kitab tentang haji. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya pembahasan rukun haji, kemudian kewajiban-kewajiban dalam haji yang bukan rukun, seperti berihram di miqat, melempar jumroh, mencukur rambut, dan kita juga sudah mempelajari sunnah-sunnah dalam haji, seperti tawaf kudum, mabit di Muzdalifah, sholat 2 rakaat tawaf, mabit di Mina, tawaf wada. Kemudian juga di antara yang disebutkan, seorang yang berhaji, dia memakai pakaian untuk bagian atasnya dia pakai rida, bagian bawah dia pakai sarung yang berwarna putih. Ini sunnah-sunnah dalam berhaji. Sekarang kita akan masuk di pembahasan hal-hal yang diharamkan ketika seorang berada dalam ihram. Artinya ketika seorang sudah masuk di dalam ibadah haji, demikian pula dalam ibadah umroh, ketika sudah dia berniat di miqat, maka ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Hal-hal yang dia harus hindari. Kata beliau rahimahullah, faslun wa yahrumu 'alal muhrim asyaratu asya'a. Pasal diharamkan bagi seorang yang sedang berihram. Misalnya dia berangkat dari kotanya, ingin langsung masuk Mekah. Ketika di perbatasan miqat, Yalamlam misalnya, dia mulai di situ berihram, berniat untuk berhaji. Maka dia pakai pakaian ihram. Dia bertalbiyah. Kalau haji qiran, berarti dia katakan labbaika hajjan wa umrah. Atau haji tamattu, dia berniat dulu umrah, labbaika umratan. Kemudian nanti baru niat lagi masuk di haji. Kapan dia sudah berniat seperti itu namanya sudah berihram di miqat. Kalau dari Indonesia langsung ke Yalamlam. Kalau dari Indonesia langsung ke Madinah berarti nanti berihram di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Dia pakai pakaian ihram, bagi laki-laki pakai rida
dan sarung. Bagi perempuan, dia tidak menutup mukanya, wajahnya dengan cadar yang dibuat untuk menutup muka. Boleh dia tutup dengan kain atau yang lain dari yang tidak dibuat untuk cadarnya. Ada hal-hal yang ketika dia sudah masuk di situ, maka dia harus menghindari beberapa perkara. Dia penulis sebutkan 10. Pertama, lubsul makhit. Memakai pakaian yang berjahit. Yang berjahit di sini maksudnya bukan yang berjahit dalam artian harus tidak ada sama sekali jahitannya. Bukan, yang dimaksud adalah yang dijahit sesuai dengan ukuran badannya. Yang ada lengannya, kaki berarti ada kakinya. Itu maksudnya yang berjahit. Karena sekarang ya susah dibilang cari kain yang tidak ada jahitannya. Nah, yang dimaksud berjahit itu tadi. Yang berjahit dengan bentuk atau ukuran badannya. Ada lehernya itu. Atau kain sarung disambung. Enggak, ini masih bentuk lembaran. Yang dipakai untuk bersarung. Ini maksudnya tidak boleh. Dia harus menghindari pakaian yang berjahit. Ini yang pertama. Makanya yang dipakai adalah sarung dan selendang. Ini yang dipakai. Tidak boleh pakai jubah, baju, celana sirwal. Tidak dibolehkan. Dalaman juga tidak boleh pakai celana dalam. Pokoknya dia lepas semua pakaiannya yang ada ukuran badannya. Ini diharamkan. Ini yang pertama yang belum sebutkan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la talbasu minas thiyab. Jangan pakai dari pakaian. Ketika kalian sudah masuk dalam ihram. Al-qamis, tidak boleh pakai gamis. Walil imamah, tidak boleh pakai imamah. Walas sarawil, tidak boleh pakai sirwal. Tidak boleh pakai sirwal. Bahkan kata Nabi SAW, walal khifaf. Tidak boleh pakai sepatu. Jadi orang yang sudah masuk dalam ihram dia pakai sandal. Kecuali tidak dapat sandal, baru dia boleh pakai sepatu itu karena darurat. Dan harus dia potong bagian atasnya supaya tidak kelihatan seperti sepatu. Kata Nabi SAW, illa alla yajidal na'lain falyal basil khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Kecuali kalau dia tidak punya sandal, karena setengah mati juga kalau orang berihram tidak pakai, ya apalagi zaman dulu yang masih berjalan dari Mikot ke Mekah, tentunya susah. Sekarang mungkin lebih mudah. Karena orang naik mobil, iya kan? Turun di Mekah langsung di pelataran hotelnya, dari hotel jalan ke masjid. Mudah mungkin sekarang. Itu pun kalau lagi musim, bukan musim panas. Kalau musim panas ya susah lagi kalau tidak pakai sandal. Makanya kalau tidak dapat sandal, kata Nabi SAW, fal yalbas al-khuffain. Maka boleh dia pakai sepatu. Tapi wal yaqta'huma asfalal ka'bain. Hendaknya dia potong sampai di bawah mata kaki. Jadi sepatu yang dia pakai tidak boleh menutup mata kakinya. Ini kalau darurat. Kalau dia tidak punya sandal. Makanya kalau pergi umroh, kalau kita tidak punya sandal, di Mikot banyak penjual sandal. Di Mikot banyak memang penjual sandal.
Iya, jadi kita bisa beli sandalnya di situ. Sepatunya kita taruh di tas yang kita akan bawa ke hotel. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya kata beliau, wa taqtiyatur ra's minar rajul. Laki-laki tidak boleh menutup kepala. Makanya tadi dibilang tidak boleh ada imamah. Tidak boleh pakai imamah orang yang sedang berihram. Tidak boleh pakai songkok, pakai topi tidak. Iya, orang yang sedang berihram tidak boleh menutup kepala. Kata Nabi SAW kepada orang yang diinjak oleh ontanya saat berihram dan dia meninggal, kata Nabi, la tukhammiru ra'sah. Jangan menutupi kepalanya. Tapi kalau dia meninggal, kalau dikafani, tidak ditutup kepalanya. Tidak ditutup kepalanya. Alasannya, kalau seorang meninggal dalam keadaan berihram, kata Nabi, fa'innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dalam keadaan berihram. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wal wajah minal mar'ah. Dan tidak boleh menutup wajah dari perempuan. Karena seorang perempuan ketika dia berihram, dia pakaiannya seperti biasa. Seperti yang dia pakai. Hanya saja tidak boleh pakai cadar. Yaitu yang dibuat memang untuk menutup wajah. Boleh dia pakai kain yang bisa menutupi wajahnya. Tapi bukan kain yang memang dibuat untuk menutup wajah. Jadi dia tidak boleh menutup wajahnya. Ini keadaan kedua. Seorang perempuan itu boleh membuka wajahnya. Keadaan pertama yang sering dijumpai saat sholat. Seorang perempuan saat sholat tidak boleh pakai cadar. Kecuali di tempat umum, banyak laki-laki yang bukan mahram yang lalu lalang, boleh dia pakai. Itu karena darurat atau dibutuhkan untuk melindungi auratnya. Ketika keadaan kedua, ketika berihram. Ketika dia sedang berihram, tidak boleh dia pakai cadarnya. Kalau dia mau tutup wajahnya, maka boleh dia tutup dengan jilbabnya. Boleh dia tutup dengan jilbabnya atau itu tadi dia tutup dengan kain yang dari atas yang bukan dibuat untuk cadar. Ini perempuan. Iya. Kemudian berikutnya, termasuk hal yang tidak boleh ketika berihram, watarjilus sya'ar. Tidak boleh bersisir. Ketika sudah masuk berihram, tidak boleh bersisir. Ini disebutkan oleh para ulama karena dia akan menyebabkan nanti kalau dia sisir, bisa saja rambutnya tercabut. Nah, orang yang sedang berihram tidak boleh cabut rambut. Kecuali nanti setelah berihram sudah tawaf, sa'i, sudah tahallul kan boleh dia cukur. Nanti akan disebutkan. Nah, ini kata para ulama kalau tidak haram makruh. Karena akan mengantarkan kepada perkara yang dibenci atau yang diharamkan. Nanti akan ada hal yang dilarang terkait dengan bulu-bulu. Yang setelahnya kata beliau, wa halqus sya'ar. Tidak boleh mencukur atau mencabut bulu. Bulu apapun itu. Di kepala, kumis, apalagi jenggot, ketiak, sekitar kemaluan, tidak boleh dicukur.
saat seorang sedang berihram. Kalau memang mau, maka ini harus dilakukan sebelum kita berniat masuk ihram. Misalnya kita mau mandi ihram, di situ kita potong memang rambut, potong memang kukunya. Kalau ada bulu yang mau dicabut, cabut memang bulunya. Ya kan? Kan bulu ketiak kan sunananya dicabut, bukan dicukur. Jadi kalau memang mau dicabut, cabut memang. Karena kapan kita sudah di mikot, naik kendaraan, dan kita bilang labbaika hajjan. Kalau haji ifrat. Atau kalau hanya umroh berarti labbaika umroh. Atau kalau haji kiron, labbaika hajjan wa umroh. Kapan kita sudah bilang begitu, kita niat masuk ke dalam nusuk, dalam ibadah haji, tidak boleh lagi. Tidak boleh mencabut bulu, mencukur. Tidak boleh. Makanya tadi itu diikutkan menyisir. Walaupun dia bukan asal menyisir. Cuman ketika seorang menyisir biasanya rontok rambutnya. Makanya paling rendah dikatakan ini menyisir ini dalam keadaan berihram itu makruh. Dan bisa haram. Kalau sengaja supaya rambutnya rontok. Ini bisa haram. Kemudian berikutnya kata beliau. Wa taqlimul adfar. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong kuku. Seorang yang sedang berada dalam keadaan ihram. Tidak boleh lagi memotong kuku. Iya. Watib. Kalau motong kuku jelas ya. Motong kuku. Apakah kuku kaki atau tangan. Makanya tadi semuanya itu dilakukan sebelum ihram. Sebelum ihram. Adapun kalau kita sudah masuk dalam ihram. Sudah mau melewati mikot. Masuk dalam niat ibadah haji atau umroh. Tidak boleh lagi potong kuku. Sebelumnya memang dipotong. Kemudian berikutnya watib. Tidak boleh lagi pakai parfum setelahnya. Makanya kalau mau pakai parfum. Pakai memang di mikot sebelum masuk dalam ihram. Jadi sebelum masuk ihram. Boleh kita pakai parfum di badan. Seperti Nabi SAW. Belum pakai parfum. Dan masih kelihatan bekasnya saat sudah masuk dalam ihram. Tidak ada masalah. Kalau masih ada ketika kita sudah dalam ihram. Yang penting pakainya di mana? Sebelum berihram. Misalnya nanti antum pergi haji atau pergi umroh. Kita turun di mikot dari Madinah, Dzul Hulaifah. Di situ kita ganti pakaian. Ya. Atau kalau sudah ganti pakaian karena sebagian orang sudah ganti pakaian di hotel. Ya. Karena katanya repot pakaian kotornya nanti dibawa lagi pakai tas. Sebenarnya tidak repot karena kita tidak langsung pergi tawaf. Kita pasti ke hotel dulu. Baru pergi tawaf. Iya, kalau begitu kan ya kita ganti saja di mikot daripada naik mobil walaupun dekat sekali ya. Dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu pendek saja. Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Kalau tidak macet bisa 11 menit dekat. Iya. Jadi kita ke situ buka pakaian. Pakai memang parfum ya yang mau dipakai. Karena setelah itu kalau kita sudah naik di atas kendaraan. Bertalbiyah masuk dalam ihram. Maka tidak boleh lagi dipakai. Ini hal yang tidak boleh. Ketika dalam ihram. Berikutnya. Waqatlus soid. Tidak boleh bagi seorang yang sedang berihram. Untuk berburu. Buruan darat. Ya dulu ini memang memungkinkan ya. Karena dulu orang melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kan hitungan hari. Kalau sekarang ya kita pakai mobil. Dari Mikot 5 jam pakai bis. Kalau pakai kereta ya hanya 2 jam sudah sampai kita.
Jadi cepat. Tidak sempat berburu, mau berburu apa di atas kereta. Ya, mobil juga tidak berhenti kecuali di tempat ya persinggahan untuk makan atau kencing. Tidak singgah sembarangan. Jadi susah, tapi ini adalah kalau memang siapa tahu tiba-tiba lagi naik mobil diberhentikan karena ada buruan, tidak boleh berburu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum hurma. Diharamkan kepada kalian untuk berburu buruan darat selama kalian berihram. Selama kalian berihram. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala berkata tidak boleh berisyarat. Kalau ada orang lagi berburu, kemudian pas dia lewat, ada hewannya, buruannya bersembunyi, tidak boleh dia tunjuk. Itu diharamkan. Apalagi berburu. Berisyarat saja tidak dibolehkan. Berisyarat saja tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya lagi, yang tidak boleh ketika seorang sedang berihram adalah wa'aqdun nikah. Melakukan akad nikah. Ya, siapa tahu ada yang ke Mekah, Madinah, dapat jodohnya di sana, langsung mau akad. Padahal lagi dalam keadaan apa? Ihram. Nanti setelah selesai tahallul baru akad. Demikian pula nanti disebutkan oleh para ulama, bahkan mereka masukkan demikian pula wal khitbah. Tidak boleh melamar. Kalau di sini cuma sebutkan tidak boleh melakukan akad nikah. Bahkan para ulama menyebutkan tidak boleh khitbah, tidak boleh melamar saat berihram. Itu dilakukan semuanya, boleh melamar sebelum ihram, menikah setelah ihram. Kapan setelah ihram ya nanti tergantung kita ini umroh atau haji. Ya, kalau umroh ya setelah cukur rambut. Setelah cukur. Kalau haji ya setelah nanti dari wukuf di Arafah ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, kemudian ke Mina, tanggal 10 lempar jumroh, sembelih. Kalau yang punya sembelihan, yang haji tamattu, kalau yang tidak punya sembelihan seperti haji ifrad tidak ada sembelihannya, dia lempar jumroh, dia cukur, maka sudah tahallul awal namanya. Sudah tahallul awal. Kemudian dia pergi tawaf, pulang nanti lempar jumroh lagi. Ya 3 maka sudah selesai. Semua hajinya baru boleh melamar, boleh melakukan akad nikah. Kata Nabi SAW, la yankihul muhrim wala yungkah. Ini tambahan faedah juga. Yang tidak disebutkan oleh penulis. Seorang muhrim tidak boleh menikah. Maksudnya akad saat berihram. Wala yungkah. Tidak boleh dinikahkan. Berarti tidak boleh juga seorang itu menikahkan orang lain saat dia apa? Berihram. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Dalam lafaz lain dikatakan wala yakhtub. Ini yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh dia melamar. Tidak boleh dia melamar. Ini yang Nabi kita Muhammad SAW katakan. Bahkan para ulama sebutkan kalau dia lakukan hal itu akadnya batal. Kalau dia lakukan akad nikah saat sedang berihram, batal akadnya. Wajib dia akad ulang. Dan kalau dia setelah akad malah dia berhubungan dengan istrinya, batal hajinya. Batal hajinya. Karena nanti ada larangan lain. Seorang yang sedang haji, kata beliau wal wat'u, tidak boleh berhubungan badan. Seorang yang sedang haji, selama dalam pakaian ihram, tidak boleh berhubungan badan. Kapan dia berhubungan badan? Misalnya dia sudah tawaf, kalau berumroh ini. Dia lagi sama istrinya pergi umroh. Dia sudah tawaf, dia sudah sa'i, tapi belum cukur. Dia tidak cukur tadi dibawa kembali ke hotel. Dia cumbui istrinya, dia melakukan hubungan badan, batal umrohnya. Batal
umrohnya. Karena tidak boleh dia melakukan jima. Tidak boleh berhubungan badan suami istri. Bahkan juga kata beliau setelahnya, wal mubasyaratu bisyahwah. Tidak boleh pula melakukan mubasyarah, percumbuan dengan syahwat. Walaupun tambahan kata dengan syahwat di sini percuma. Karena tidak perlu dikatakan dengan syahwat. Karena namanya orang bercumbu ya selalunya ada syahwat. Karena kalau tanpa syahwat biasanya cium biasa. Mubasyarah itu lebih dari cium biasa. Lebih dari cium biasa. Ada syahwatnya. Nah, ini juga hal yang dilarang. Karena ini akan mengantarkan kepada hubungan badan tadi. Ya. Karena seorang kadang tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya, ketika dia sudah mencumbui istrinya, bisa saja dia lanjutkan ke mana? Ke jima, ke hubungan badan. Makanya di sini dilarang. Semua ini disebutkan. Yang belum sebutkan ini ijma. Kesepakatan. Hal yang dilarang tadi itu disepakati, itu diharamkan. Disepakati itu diharamkan. Kemudian beliau berkata setelahnya, wa fi jami'i dzalikal fidyah. Pada semua larangan tadi itu kalau dilakukan, maka wajib dia bayar fidyah. Bayar denda. Apa fidyahnya nanti akan dikatakan setelahnya. Wajib dia bayar denda, bayar fidyah. Illa fi aqdi nikah fa innahu la yan'aqid. Kecuali pada akad nikah sesungguhnya dia tidak terjadi akadnya. Tapi apakah rusak hajinya? Kata beliau wala yufsiduhu illal wata' fil farj. Tapi tidak merusak haji kecuali dia melakukan hubungan badan. Tidak rusak hajinya kecuali dia melakukan apa? Hubungan badan. Jadi melakukan akad nikah tidak batal hajinya. Tapi akadnya tidak jadi. Akad nikahnya tidak jadi. Tidak rusak hajinya kecuali setelah dia melakukan hubungan suami istri. Ya, itu kata beliau. Wala yakhruju minhu bil fasad. Dan dia tidak keluar darinya dengan fasad, dengan kerusakan, Artinya jangan dia keluar dari hajinya dalam keadaan dia sudah merusaki hajinya. Karena haji itu harus disempurnakan karena Allah. Allah perintahkan kita kapan kita sudah mulai berhaji atau berumrah berihram, kita harus sempurnakan. Tidak boleh kita keluar dalam keadaan kita sudah merusaknya. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Karena Allah. Tahan saja dulu sedikit. Karena ini sebentar sekali. Karena kita bukan seperti orang zaman dulu yang lama sekali. Iya. Kan kalau haji ifrad kan sebentar sekali. Masuk tanggal 8 ke Mina. Persiapan untuk ke Arafah tanggal 9. Kemudian tanggal 9 maghrib terbenam matahari kita ke Muzdalifah. Muzdalifah kumpul batu 21 biji untuk lempar 3 jumroh. Karena 1 jumroh 7 kali dilempar. Karena memang di Muzdalifah banyak batu kecil. Memang sengaja disimpan oleh pemerintah. Berapapun orang ambil tidak akan habis. Banyak batu kecil dituang di sana. Di luas ya padang Muzdalifah. Muzdalifah ya masuk bagian dari Mina. Iya. Ambil batu di situ. Bertolak ke Mina tanggal 10. Berarti tanggal 8, 9, 10. Ya kan? Ya anggaplah kalau kita terlambat ya sampai tanggal 11 besok. Berarti kan 4 hari saja kalau haji ifrad. Kalau haji tamattu, kalau haji kiron
kan digandengkan antara haji dan umroh. Berarti lebih panjang sedikit. Haji tamattu memang lebih panjang lagi kalau haji tamattu. Karena haji tamattu itu seorang berumroh dulu di bulan-bulan haji. Berumroh dulu baru nanti dia tinggal di Makkah atau di Madinah untuk menanti musim hari-hari haji. Memang lama tapi kan di antara umroh dan hajinya dia tahallul di tengahnya. Dia halal, dia bebas melakukan apa saja. Artinya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama kita dalam keadaan seperti itu. Artinya orang dituntut untuk menyempurnakan haji dan umrohnya karena Allah. Dia tidak merusak dengan hal-hal yang membatalkan hajinya atau membatalkan umrohnya. Kemudian setelah itu beliau berkata wa man fatahul wukuf bi Arafah. Ini beliau singgung secara khusus masalah wukuf. Karena wukuf di Arafah ini adalah merupakan inti daripada haji. Sampai kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Iya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang bagaimana kalau ada orang luput? Dia luput, dia lambat. Sehingga tidak mendapatkan hari Arafah. Apa yang harus dia lakukan? Dia sudah niat mau haji, tapi tidak dapat hari Arafah. Dia di perjalanan ada halangan. Tanggal 9, dia belum masuk Arafah. Iya, tidak dapat. Kata beliau, wa man fatahul wukuf bi Arafah. Siapa yang luput wukuf di Arafah, tahallal bi amali umroh. Jalan keluarnya, dia tahallul saja dengan amalan umroh. Berarti tidak perlu wukuf di Arafah. Cukup dia tawaf, sa'i, cukur. Selesai. Artinya dia sekarang bukan haji, tapi umroh. Dia sekarang bukan haji, tapi apa? Umroh. Karena haji itu Arafah. Iya, percuma lempar jumroh. Pergi mabit di Muzdalifah, ke Mina. Kalau tidak wukuf di tanggal 9. Dari duhur sampai maghrib. Ya kan begitu? Maka kalau tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada haji. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia tahallul dengan umroh saja. Umroh kan sedikit amalannya. Tidak ada lagi lempar jumroh kalau umroh. Umroh itu cuman tawaf, sa'i, cukur. Sudah selesai amalan umroh. Ini bagi orang yang luput. Wa alaihil qada. Tapi wajib baginya qada. Ya wajib baginya qada di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Wal hadi. Dan wajib dia berkurban. Wajib dia berkurban. Kalau luput wukuf di Arafah. Ini keharusannya. Makanya ini seorang kalau haji terlambat keluar visa hajinya dari negerinya. Itu lebih baik tidak pergi kalau memang tibanya di sana tidak dapat wukuf. Tidak dapat wukuf. Makanya kalau di tempat kita ini paling lambat itu orang paling lambat dia dari Indonesia itu paling lambat tanggal 7. Tanggal 7. Supaya kan alhamdulillah kita terbang dari Indonesia ke Jeddah atau ke Madinah itu waktunya mundur. Waktunya mundur. Kita terbang duhur itu sampainya Isya. Setelah Isya. Jadi waktunya karena makin ke sana makin mundur mataharinya, mundur malamnya. Bedanya 5 jam dari kita. 4 jam kalau dari Jakarta. Jadi mundur. Jadi kita pasti ya masih sampai tanggal itu. Terbang sini tanggal 7 berarti sampai masih di tanggal 7. Walaupun kalau maghrib ya sudah masuk tanggal 8. Kan tinggal besok ke Mina ke Arafah. Masih dapat kita turun dari Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah 1 jam lebih. Kecuali jangan turun juga dari Madinah karena lama.
Walaupun ya dapat juga langsung. Ya biasanya orang kalau terlambat begitu dia diturun di Jeddah. Karena Jeddah Mekah lebih dekat daripada Madinah Mekah. Daripada Madinah Mekah. Jadi paling terakhir di tanggal 7. Kalau tanggal 8 itu susah. Untuk walaupun bisa mungkin. Dan ini lagi ramai sekali. Tapi anggaplah maka ini harus dia lakukan. Dia beramal dengan amalan umroh saja. Ya, jadi nanti tidak dipanggil Pak Haji, Pak Umroh dia. Karena tidak jadi umroh. Tidak jadi umroh. Iya. Dia tidak jadi haji. Sekarang dia cuma melakukan amalan umroh. Amalan umroh. Wajib baginya kodok di tahun berikutnya. Karena sekarang dia belum haji Islam jadinya. Dia belum haji. Baru umroh. Belum haji. Dan wajib kurban. Waman taroka ruknan. Siapa yang meninggalkan rukun. Dari rukun haji. Lam yahil min ihrami hatta ya'ti bih. Maka dia tidak boleh tahallul dari ihramnya. Tidak boleh dia lepas pakaian ihramnya. Sampai dia melakukan rukun haji itu. Rukun haji kita sudah sebutkan. Berihram kan. Pakai pakaian ihram. Nanti ada tawaf, ada sa'i, ada sembelihan, ada tawaf, ada sa'i, ada cukur, ada lempar jumroh. Iya kan? Nanti yang dia lakukan dari amalan-amalan haji. Yang tidak melakukan rukun, itu tidak boleh dia bertahalul kecuali setelah melakukan rukun itu. Dan khusus perbuatan tanggal 10 itu boleh dibalik-balik. Karena Nabi ditanya tentang amalan tanggal 10 itu. Tanggal 10 itu kan yang dilakukan lempar jumroh akobah, cukur, tawaf, sembelih. 4 ini. Apa saja yang dilakukan? Mau dibolak-balik ini? Boleh. Boleh orang lempar jumroh, baru pergi tawaf, baru cukur, baru sembelih. Atau sembelih baru cukur. Bebas. Dia melakukan amalan tanggal 10 ini. Karena Nabi selalu ditanya tentang amalan tanggal 10 dilakukan, lakukan tidak dosa, lakukan tidak dosa, lakukan tidak dosa. Itu menunjukkan apa? Boleh dia lakukan. Yang penting yang menjadi rukun haji sebelum dia melakukannya tidak boleh dia berihram, tidak boleh dia bertahalul. Kecuali setelah dia melakukan yang menjadi rukun haji. Ini hal-hal yang tidak boleh dan beliau ikutkan itu. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, setelahnya ini beliau akan bahas terkait dengan denda-denda. Dan ini yang terakhir dalam pembahasan haji. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun, pasal, waddima'ul wajiba fil ihram khamsatu asya. Denda yang wajib dalam ihram itu 5 perkara. Denda yang wajib dalam ihram yang kita kenal dengan dam, bayar dam. Dalam ihram itu ada 5 perkara. Ahaduha salah satunya. Al-wajib tarki nusuk. Yang wajib dilakukan, dibayar damnya. Karena meninggalkan nusuk. Meninggalkan, ya, tadi itu salah satu dari hal yang diharuskan. Paling sedikit yang wajib dalam haji. Yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Maka wajib baginya bayar denda berupa apa itu? Wa alat tartib. Dan dia secara berurut syah. Inilah damnya. Wajib potong kambing. Kalau ada. Kalau bisa dapat. Fa'ilam yajid fasiyamu asyara ayyam. Kalau tidak ada sembelihan kambing. Yang dia lakukan. Yang akan dia sembelih. Misalnya dia tidak punya biaya. Tidak punya kambing dia bawa dari kampung. Tidak punya juga biaya untuk beli kambingnya. Maka dia berpindah ke kedua. Berpuasa 10 hari. Cara pelaksanaannya. Beliau katakan salasatin fil haji. 3 hari di tanah suci. Wa sab'ah 7 hari. Idza roja ila ahlihi. 7 hari ketika sudah kembali ke keluarganya.
Ketika sudah kembali ke keluarganya, maka dia puasa 7 hari. Itu semuanya jadinya 10. Ini caranya kalau dia tidak punya kurban, tidak punya kambing, dan tidak ada biaya untuk beli kambing. Maka dia puasa 3 hari di sana, kemudian dia puasa 7 hari setelah kembali ke keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua. Ad-dam al-wajib, dam denda yang wajib bil halq wa tarafuh. Dengan karena dia mencukur rambutnya. Belum datang waktu mencukur dia cukur atau dia cabut. Tidak ada kebutuhannya. Kecuali yang ada daruratnya ya. Ada orang banyak sekali kutunya. Kalau dia tidak cukur rambutnya maka kutunya akan memakan. Lari-lari sudah di kepalanya. Ya itu dibolehkan nanti. Karena darurat. Itu harus ada dam. Ya dengan mencukur atau tarafuh. Kan memang dia ya mencukur saja tanpa ada kebutuhannya. Maka ini apa dendanya? Wahwa alat takhir sama. Dia harus memilih. Pertama syah sama. Dendanya seekor kambing. Kalau punya. Kalau tidak sama au saum salasati ayyam, atau berpuasa 3 hari saja. 3 hari saja. Ya kalau tadi kan 10. Kalau dia meninggalkan hal yang nusuk. Kalau sekarang dia hanya mencukur rambutnya, atau mencabut rambutnya, atau dia memotong kukunya juga sama. Maka damnya potong kambing, atau kalau enggak puasa 3 hari saja. Kalau tidak, at-tasadduq bi salasati awsu' ala sittati masakin. Bersedekah dengan 3 stok atas 6 orang miskin. Karena 1 kali puasa, 1 hari puasa, dia kasih 2. Berarti 3 hari puasa, 6 orang miskin. 6 orang miskin. Ini denda yang kedua. Kalau dia mencukur rambutnya. Iya. Demikian pula hal-hal yang semakna dengan mencukur. Masuk juga di sini. Memotong kuku. Mencabut bulu ketiak. Ya, sama. Dendanya. Wasalit yang ketiga. Ad-dam al-wajib bil ihsar. Ada denda yang wajib karena dia ditahan. Kan kadang orang mau haji seperti pernah Nabi SAW kan. Ya, di Sulh Hudaybiyah. Belum mau pergi. Tapi ditahan belum. Ditahan. Di tahun Hudaybiyah. Maka kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Kata beliau. Fayatahallal wa yuhdishah. Maka cukup dia bertahalul di tempat. Dan berkurban. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika ditahan di tahun Hudaybiyah itu. Beliau katakan kepada para sahabat. Silakan kalian bertahalul dan potong hewan kurbannya. Waktu itu para sahabat tidak melakukan karena menurut mereka kita belum sampai di haji. Maka Nabi SAW mencontohkannya. Beliau cukur rambutnya dan dia beliau potong kurbannya. Dan sahabat juga melakukannya. Nah, ini damnya ketika kita tertahan dari berhaji. Padahal kita sudah berihram. Padahal kita sudah berihram. Ini yang ketiga. Warabi yang keempat. Ad-damul wajib biqatli soid. Ini yang paling repot. Denda yang wajib karena membunuh atau berburu. Membunuh hewan buruan atau berburu. Ini agak repot. Karena kalau ada yang semisal dengan yang dia buru dia harus bunuh. Sembelih juga yang semisal. Kalau tidak ada maka nanti dengan harganya. Kata beliau wahwa alat takhir. Maka dia di sini ketika dalam keadaan ini. Kalau dia berburu saat berihram. Atau membunuh hewan buruan saat berihram. Maka dia memilih dendanya. In kana soid mimma lahu mithil. Kalau hewan buruannya ada semisal. Hewan buruannya ada semisal.
akhraja mitlahu minan na'am awil gonam. Maka dia keluarkan yang semisal dari onta atau kambing. Misal dia berburu di tanah Arab burung onta. Ya harus dia potong onta. Ini masalah. Iya, dia berburu. Ini masalah. Karena dia yang semisal dibunuh. Dia berburu yang semisal maka dia harus kurban yang semisal. Ini memberatkan dirinya nanti. Ini kalau ada yang semisal. Wa illam yakun lahu mithil. Kalau tidak ada semisalnya. Dia berburu hewan aneh. Tidak ada semisalnya dari hewan ternak. Maka dia katakan qawwamah. Dihargakan. Berapa ini harganya? Wa akhraja biqimatihi tu'aman. Dia keluar seharga dengannya makanan. Wa yatasaddaqu bih dan bersedekah dengannya. Dan bersedekah dengannya. Fa illam yajid. Sekarang dia sudah tidak ada semisalnya. Tidak ada pula yang mau dia sedekahkan. Apa yang dia lakukan? Soma'an kulli mud yauman. Ini masalah. Dia berpuasa untuk setiap mud seharga tadi itu 1 hari. Berarti sekarang misalnya. Kalau harga hewan ini yang dia buru ini. Semisal dengan harga misalnya 10 sok. 10 sok itu 4 mud. 1 sok 4 mud. Berarti berapa sok ini? Berapa mud ini? 10 sok harganya. Sementara 1 sok 4 mud. Berapa mud berarti? 40. Berarti dia harus puasa 40 hari. Ini masalah ini berburu. Makanya langsung dilarang di Quran. Untuk berburu. Karena masalah. Kalau ada hewan semisal harus diganti dengan hewannya. Kalau tidak ada maka harus dihargai. Kalau tidak dapat harganya, dia tidak punya, maka dia harus berpuasa 1 hari 1 mud. 1 hari untuk mengganti 1 mud. Nah ini kalau dia berburu. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir dari denda. Wal qamis yang kelima, waddam al wajib bil wat'i. Denda yang wajib kalau dia mendatangi istrinya. Wah alat tertib. Dan dia secara berurut. Badanah. Dia harus potong ontak. Wah berat juga ini mendatangi istri. Ya. Saat berihram. Dia harus memotong ontak. Fa'ilam yajid kalau tidak dapat. Fabaqarah. Dia harus potong sapi. Berat sini. Fa'ilam yajid. Kalau tidak dapat. Fasaba'un minal ghanam. Maka 7 ekor kambing. Tidak dapat onta sapi. Tidak dapat sapi 7 ekor kambing. Bukan masalah ringan ini mendatangi istri saat berihram. Saat berihram. Fa'ilam yajid. Kalau tidak dapat. Tidak dapat pula 7 ekor kambing. Qawwamal badanah. Maka dihargai dengan harga onta. Wa ishtari bikimatiha to'aman. Dia membeli dengan harga onta tadi itu. Kan tidak dapat onta. Maka hargai. Misalnya kalau harganya onta itu adalah 5 juta. Misal. Maka sudah dihargai 5 juta. Kemudian dengan uang 5 juta ini dia beli makanan dan bersedekah. Dan bersedekah dengannya. Sedekahnya tidak boleh di Indo. Sedekahnya harus di tanah haram. Puasa itu yang boleh 3 hari di tanah haram, 7 hari di negeri kita. Kalau tadi itu sembelih kurban, ini harus dipahami juga. Karena ada orang sembelih kurban, dia dendanya di Arab, sembelih kurbannya di Indo. Enggak, sembelihnya juga harus di sana. Ya sedekahnya juga tadi itu harus di miskin Arab. Ini tambah susah. Cari miskin di Arab. Repot. Makanya ya jaga diri. Enggak tahan ini hanya hitung hari. Masa enggak tahan untuk enggak melakukan ini. Kan nanti sepanjang tahun bisa peluk istrinya. Enggak usah dilepas setiap hari. Pokoknya 5 kali waktu sholat kan bisa mandi. Yang penting tahan di musim haji. Iya di musim saat berihram saja. Saat berihram karena ini susah. Susah. Belum lagi kalau harga unta sekarang naik.
Harga unta sekarang tinggi. Bagaimana kalau harga untanya 30 juta? Aduh, mau dibagi makanan di Arab 30 juta. Repot sekali. Ini menuntut kita memang harus bersabar. Saat kita berihram, kalau tidak mampu beli seharga unta untuk bersedekah di sana, apa yang terjadi? Fa illam yajid soma an kulli yaum mud yaum. Soma an kulli muddin yauma, sama. Kalau tidak mampu, maka harus dia berpuasa 1 mud 1 hari. Jadi lihat tadi harganya berapa. Kalau dibeli makanan berapa mud, berapa sok ini. Baru kalikan 1 sok 4 mud. Dia harus berpuasa senilai 1 mud, bukan 1 sok. 1 mud itu telapak tangan begini digabung. Telapak tangan begini digabung, ini 1 mud. 1 sok 4 kali ini. 4 kali ini 1 sok. Nah, ini masalah. Sekali lagi ini masalah. Kemudian beliau ingatkan tadi yang saya bilang, wala yujzihi al-hadyu walal it'am illa fil haram. Tidak sah kurban sembelihan, tidak pula memberi makan kecuali di tanah haram. Jadi ini diingatkan jamaah haji, karena kadang jamaah haji kita begitu. Dia tidak mau sembeli di haram, dia telepon keluarganya di Indo, kurban di situ. Enggak, harus di tanah haram. Makanya kenapa dulu di masa Nabi mereka bawa hewan kurbannya dari Madinah. Mereka bawa ke Mekah. Repot-repotnya itu kalau bisa di negerinya. Ini tidak sah beri makan, tidak sah sembelihan dam tadi itu kecuali di tanah haram. Ini yang perlu diingat. Wa yajzihi an yasuma haitsu syaa. Beda puasa, kalau puasa bisa di mana saja. Itu puasa. Kalau puasa bisa di mana saja. Sedikit lagi kita selesaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, wala yajuzu qatlu saydil haram. Masya Allah, beliau ingatkan lagi, walaupun ini tadi sudah disebutkan ini perkara yang diharamkan, tidak boleh membunuh hewan buruan, hewan haram. Walaupun bukan buruan, apalagi buruan. Tidak boleh membunuh hewan yang ada di haram. Kita di haram, di sana banyak merpati. Boleh kita kasih makan, tapi tidak boleh kita kasih makan, kita tangkap pergi potong di hotel. Tidak boleh dibunuh hewan haram. Tidak boleh. Iya, makanya di sana banyak hewannya, banyak burung merpatinya, kan tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh hewan haram. Walakotu syajari, tidak boleh dipotong pohonnya. Pohon yang tumbuh di haram, tidak boleh dipotong. Pohon yang tumbuh di haram tidak boleh dipotong. Lil muhil wal muhrim ma'an. Bahkan ini berlaku untuk orang yang sedang halal dan yang sedang ihram. Kalau dua ini tadi berlaku umum. Makanya beliau singgung secara tersendiri sebagai penutup. Hewan haram tidak boleh dibunuh. Apakah untuk orang yang sedang berihram atau orang yang sedang tidak berihram. Jadi kalaupun kita sudah selesai berihram, haram kan ada batasannya. Sudah ada. Dari sini ke sini ada batasannya. Selama tidak semua Mekah Madinah haram, bukan. Ada batasannya. Selama hewan yang ada di tanah haram, tidak boleh diburu. Dipahami ini? Kalau di luar, ketika kita sudah selesai ihram, boleh kita berburu. Tapi kalau berada di tanah haram, lingkaran haram, itu tidak boleh dibunuh hewannya, tidak boleh juga dipotong pohonnya. Tidak boleh juga dipotong pohonnya. Ini alhamdulillah selesai kitab tentang haji. Masya Allah, alhamdulillah. Setelahnya kita akan masuk tentang jual beli. Artinya kita sudah selesai dari ibadah. Selesai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Ini terakhir.
Ini terakhir. Alhamdulillah. Ini tahun kedua berarti kita kaji tak? Alhamdulillah. Sudah tahun kedua ini kita sudah selesai dari fikih ibadah. Setelahnya kita akan masuk di jual beli kitab Al-Buyu, ya. Insyaallah taala kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Pertanyaan, bismillah. Apa Ustadz jika kita mendatangi majelis ilmu, apakah lebih utama langsung duduk atau menyalami dahulu teman-teman yang dilewati? Lebih utama langsung duduk, cari tempat kosong, langsung duduk. Itu lebih utama. Apalagi dengan menyalami teman yang dilewati akan mengganggu, maka tentunya itu tidak dilakukan. Itu dilakukan sebelum taklim atau nanti setelah taklim. Iya, nanti akan mengganggu majelis. Kalau teman kita tidak terganggu, maka orang lain yang ada juga di sekitar itu akan terganggu dengan mendengar kajian. Maka dalam hadis kisah 3 orang yang datang ke majelis Nabi SAW itu, satunya duduk malu-malu di belakang, satunya maju cari tempat yang kosong. Itu menunjukkan itu yang dilakukan. Paling sedikit, ya kalau malu-malu maju, maka duduk di belakang. Itu paling sedikit, walaupun itu tidak bagus kalau malu-malu dalam belajar. Apalagi berpaling. Tapi yang penting jangan berpaling. Kalau tahu majelis, paling sedikit kita duduk di belakang malu-malu. Tapi paling utama, kita cari tempat yang kosong di depan, kita maju daripada duduk di belakang. Karena dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menceritakan 3 orang yang datang ke masjid. Fa'amal al-awwal a'rada fa'aradallahu an. Orang pertama, dia dapat majelis. Dia mendapati di masjid lagi ada majelis. Dia malah pergi, maka Allah berpaling darinya. Ini kan masalah kalau Allah berpaling dari kita dalam kehidupan dunia ini. Ini yang tidak boleh, jangan berpaling. Kalau kita mau memang ke masjid, ada majelis, kita duduk. Tidak boleh berpaling. Yang kedua, istahya. Dia duduk di belakang. Jadi dia masuk masjid, tidak pergi dia, tidak berpaling. Dia masuk masjid, tapi malu-malu maju. Malu-malu duduk merapat sedikit sama yang lain. Maka istahya fastahyallahu an. Dia malu, maka Allah juga malu-malu kepadanya. Baik, alhamdulillah dia sudah masuk masjid. Disyukuri itu hidayah. Tapi dia duduk di belakang. Malu-malu, walaupun Ahmad Sobri tidak malu ya. Tapi dia nggak tahu kenapa duduk di belakang. Padahal dia santri rumah bahasa Arab. Cuman nggak tahu kenapa. Itu nanti ilmu itu malu darinya. Iya, jadi yang duduk di belakang, apalagi santri rumah bahasa Arab, ya malu-malu juga nanti ilmu masuk kepadanya. Itu yang malu-malu. Adapun golongan terakhir, golongan ketiga, dia datang ke masjid, dia tahu ada taklim, dia mencari tempat yang kosong, menghadap kepada Allah, maka Allah juga maju kepadanya. Jadi kalau bisa mengganggu yang lain, langsung duduk saja. Seperti yang diceritakan tadi. Kalau memang malu, duduk saja langsung di belakang. Itu tidak tercelah. Ya, tapi kalau memang lebih semangat lagi, maju. Duduk di depan. Ya, walaupun kadang ada orang duduk di belakang, mungkin takut AC-nya kencang sekali. Begitu Ahmad ya? Enggak Ji? Iya, malu-malu sedikit. Enggak juga. Mau saja di belakang. Alhamdulillah. Jika ada undangan walimah yang di dalamnya ada musik dan ikhtilat, sedangkan suami atau istri mengenal pengantin tersebut
Bolehkah hanya suami yang menghadiri walimah tersebut? Tidak wajib menghadiri acara walimah yang ada maksiatnya. Jangan sampai kita terbebani. Misalnya membaca hadis hakul muslim al muslim. Termasuk adalah ijabatud dakwah. Menjawab, memenuhi undangan. Itu kalau tidak ada maksiatnya. Kalau terdapat maksiat, kita tidak wajib lagi menghadiri undangan. Kita tidak wajib lagi menghadiri undangan. Jadi kalau kita tidak hadir, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Apakah tidak sah pernikahan bagi yang berihram dan jika dia berhubungan dia berzina? Iya, kan nikahnya tidak sah. Orang yang akad nikah saat berihram tidak sah nikahnya. Berarti kalau berhubungan kan berarti berzina. Di samping berzina batal hajinya, batal umrohnya, kan begitu. Karena tidak boleh berhubungan saat berihram. Nanti kalau sudah selesai, walaupun masih di tanah haram, tapi sudah selesai kegiatan umrohnya, kegiatan hajinya, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Apa hukum memberi nama pada anak dengan tambahan nama kakek atau nama bapaknya di akhir nama anak tersebut sebagai fam Ustadz? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah walaupun asal nama itu satu kata. Cuma kalau ditambah di belakang misalnya pemerintah mengharuskan 2 kata atau 3 kata. Boleh ditambah. Tambah nama bapak, nama kakek dibolehkan. Tidak ada masalahnya. Yang penting bukan untuk berbangga-bangga. Hanya sekedar untuk pengenalan. Itu dibolehkan. Yang tercelakan untuk berbangga-bangga. Atau untuk merendahkan. Itu kan yang diharamkan. Karena itu termasuk dalam perkara jahiliyah. Dia kasih nama belakangnya untuk berbangga-bangga. Itu haram. Karena dimasukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara jahiliyah. 2 hal yang belum masukkan ketika belum menyebutkan 4 perkara jahiliyah yang ada di umat. Mereka sulit meninggalkannya. Di antaranya adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'an fil ansab. Berbangga-bangga dengan nasab atau merendahkan nasab. 2. Jadi kalau ada dikasih untuk berbangga-bangga dengan nasab, itu masuk perkara jahiliyah. Tapi kalau tidak ada niat itu, dan sekedar memang untuk dikenal saja. Supaya dia ini ditahu dari suku ini. Dari keluarga ini. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Hanya sekedar lita'arofu. Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Apa ayatnya itu? Di surat Al-Hujurat. Ya Yuhannas. Siapa hafal Al-Hujurat? Ahmad. Rizky? Hafal ini pengkhianat. Nggak muncul kalau dimaukan ya. Mana nih? Ya ayuhalladzina. Sudah lihat mushaf? Ya ayuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Syu'ub, berkelompok-kelompok, wa qabail, bersuku-suku. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Artinya kalau hanya sekedar untuk saling mengenal, tidak masalah. Kalau ada sukunya di belakang. Untuk mengenal, bukan berbangga-bangga. Oh saya suku ini, kau apa ji, sukumu. Bukan itu. Itu perkara jahiliyah.
Bagaimana bila rambut kita rontok saat berwudu, sewaktu mengusap kepala saat dalam keadaan ihram? Kalau rontok dengan sendiri, tak ada masalah. Saat berwudu. Ya, itu namanya tidak disengaja. Ya, kecuali sengaja berwudu bagaimana supaya rontok. Ya, itu sengaja namanya. Nanti dam lagi. Nanti kena dam. Bagaimana hukum makan makanan dari toko yang terkenal dan telah buka dari dulu tapi tidak memiliki halal MUI? Ada syaratnya toko harus memiliki halal? Toko harus dikasih label halal baru halal? Toko. Gimana ini? Saya biasa dengar makanan. Ini masalahnya toko. Bahaya juga ya. Besok-besok kita buka toko di bawah. Harus ada halal darimu ya baru bisa dibeli. Coba tanya penjual bakso di bawah. Ada enggak label halalnya itu di bawah? Dia buka bakso di bawah. Toko itu barang, tidak perlu ada label halalnya. Makanan ini yang mau ditanyakan. Ya kan? Selama makanannya halal, walaupun tidak ada stempelnya, halal. Halal. Izin bertanya Ustadz, pernah saya dengar di tempat ini dari salah satu guru kita bahwa boleh menjawab sholawat Nabi dengan amin. Apakah ada dalilnya? Masalah, kenapa saya ditanya? Tanya yang kita dengar. Siapa yang kita dengar? Tanya. Iya. Jadi siapa guru yang kita pernah dengar itu kita tanya. Ustaz, pernah saya dengar kita bilang begini, tapi dalil tak? Walaupun ini juga sebagai faedah untuk ikhwan, demikian pula akhwat, kita sebagai orang awam tidak perlu tanya dalil kalau ada ustadz yang menjawab. Walaupun sebenarnya ustadz kalau jawab bagus kasih dalil. Supaya orang makin yakin. Tapi kita sebagai orang awam, misalnya saya bertanya kepada Ustadz Dul, Ustadz, apa hukum ini? Saya tidak tahu. Ada saya ditanyakan. Ustadz bilang, tidak boleh. Tidak boleh saya bilang ke sama Ustadz, apa dalilnya antum? Tidak boleh. Itu bukan adab. Kalau kita tanya. Karena dia bilang begitu, sudah ada dalilnya yang dia teliti. Apakah dalil khusus atau dalil umum? Cuman dia tidak sebutkan lidikil makom. Karena sempit waktunya. Jadi kadang dia tidak sebutkan dalilnya. Kita sebagai awam tidak boleh bertanya, apa dalilnya antum? Tidak boleh. Itu hanya di tempat penuntut ilmu saja yang begitu. Kita lagi belajar mengajar, ini seorang pelajar ini, dia nanti memang dia lagi belajar. Butuh dalil setiap masalah. Supaya dia pulang ke kampungnya, dia sampaikan masalah itu, dia tahu dalilnya. Walaupun dia nanti tidak sampaikan dalilnya, tapi setiap masalah dia tahu dalilnya. Ini namanya pelajar yang memang belajar mau menyampaikan agama. Tapi kita sebagai orang awam yang belajar untuk beramal. Bukan belajar untuk mengajar, tapi belajar untuk beramal. Nah ini kita tidak perlu tanya rinci apa dalilnya. Itu faedah yang disebutkan. Banyak ulama yang menyebutkan. Syekh Shalih Al Fauzan belum ditanya. Apakah perlu kita orang awam ini bertanya dalil? Karena Syekh Shalih Al Fauzan jawabnya pendek sekali. Syekh panjang cerita, panjang. Boleh nggak ini? Enggak. Sudah selesai. Saya katakan enggak perlu orang awam tanya dalil. Yang penting dia tahu ini boleh, ini tidak boleh. Ya karena kan orang awam taklid. Mengikuti alim. Mengikuti alim. Beda kalau penuntut ilmu yang memang dia mau menyampaikan lagi nanti ilmu butuh dalil. Itu faedah. Faedah. Apa Ustadz? Apa yang harus dilakukan keluarga saya dalam menghadapi om saya
yang suka berjudi. Rumah dan sawahnya sudah habis terjual karena judi. Namun sampai sekarang belum juga bertobat. Ya berdoakan saja. Supaya dia berhenti dari judinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mendoakannya. Ya. Mendoakannya supaya berhenti dari judinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengambil gaji dari YouTube? Boleh kalau kontennya mubah, mubah diambil. Kalau kontennya mubah, mubah diambil. Karena itu termasuk yang dia kerjakan. Dia masukkan konten yang mubah, kemudian dapat uang dari situ, halal untuknya. Halal untuknya. Sini katanya saya bekerja sebagai PNS di kantor pemerintah. Bagaimana hukumnya berdoa sebelum acara resmi di kantor yang dimasukkan dalam susunan acara seperti sebelum rapat? Karena saya di kantor selalu disuruh menjadi pembaca doa, Ustaz. Sebelum kegiatan rapat maupun acara pertemuan yang bersifat formal. Bagaimana solusinya? Kalau bisa kita menghindar, tiba-tiba saat acara kita pura-pura sakit perut, ya, atau pura-pura belum sikat gigi, ya, atau pokoknya sembarang pura-pura saja. Dari rumah tidak mandi memang, mandinya di kantor, ya. Pokoknya kalau bisa kita menghindar saja, menghindar saja. Karena kalau pekerjaan halal, kita menghindar saja kalau ada hal yang ya melanggar. Hal yang melanggar. Walaupun sebelumnya sambil kita nasihati. Karena tahap-tahapnya itu kita nasihati kalau bisa. Kita ambil tangannya, kita nasihati pimpinan kita. Itu sebaiknya tidak dilakukan, tidak ada tuntunannya. Iya. Kita nasihati kalau bisa, kalau tidak bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, ya mau diapa? Lakukan saja dengan hati yang mengingkari selama pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Bagaimana hukumnya jika pada saat sholat dan yang rapat hanya bagian jari kaki saja? Setahu saya harus rapat itu adalah bagian depan hingga tumit. Kalau keliru mohon diluruskan Ustadz. Tidak harus rapat satu kaki. Boleh hanya rapat bagian depan saja. Boleh hanya rapat bagian depan saja. Yang harus itu adalah lurus. Lurus bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Itu lurus, bukan rapat. Adapun rapatnya, maka harus lemah lembut. Yang bisa dirapatkan ya kita rapatkan yang bisa. Kan tidak semua orang bisa rapatkan dari bagian depan sampai bagian belakangnya. Tidak semua orang. Sedikit orang yang seperti itu. Iya, yang penting dia lurus, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Rapatnya tergantung keadaan dari seorang yang sholat. Kemudian terakhir, bagaimana hukum memakai pantiliner? Apa ini? Bagi perempuan yang memiliki bagi perempuan. Ini katanya yang dipakai ini yang memiliki bau harum daun sirih setelah berihram. Ya, setelah berihram orang dia tidak boleh pakai lagi yang berbau parfum. Apakah berupa sabun atau apa saja. Atau apa saja. Tidak boleh dia hindari hal yang seperti ini, itu lebih meyakinkan. Apalagi disebut di sini dia memiliki bau parfum, memiliki bau harum. Karena seorang yang sedang berihram tidak boleh pakai parfum. Semua yang mengarah ke situ dihindari, itu lebih baik dan lebih
meyakinkan, tidak meragukan saat berihram. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah ta'ala berarti kita masuk di pertemuan akan datang kitab terkait dengan jual beli insyaallah di dalam kitab Al-Ghayat wa Takrib dalam fikih praktis madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.